Ya, dan siang hari ini juga kita kedatangan opa dan oma yang sudah setahun ditinggal oleh anak dan menantu tercinta. Kita panggilin dia Opa Faisal dan Oma Dewi. Silakan duduk. Gangnam Style. Baik, mengenang 1 tahun kepergian dari Vanessa dan juga Bibi, ini Opa dan Oma mengunjungi makam almarhum. Kita punya tayangannya, ini dia. Ya, Oma, Opa, ini berarti kemarin 1 tahun ya ziarah di makam, ya. Dan ini berarti pas kemarin tuh ke makam pas 1 tahun ya? Ya, 1 tahun, 4 November. Oke. Kalau dari Opa Oma nih 1 tahun mungkin kalau orang yang bilang, nggak kerasa ya untuk mereka. Tapi kalau untuk yang ada cinta di dalamnya itu wah sangat menyiksa. Berat Ya? banget bagi kamu. Berat pastinya. Dipaksa mulut ini tersenyum, dipaksa mulut ini berbahagia, tapi hati nggak yang seperti itu sesungguhnya. Iya, betul. Berat semuanya menjalani, kami itu berat menjalani. Anaknya pintar aja kita jadi nangis juga gitu. Kadang anaknya pintar, seandainya mami papi kamu ada, pasti mereka bangga gitu kan. Jadi semuanya berat banget. Oke kamu. Oke. Tapi kalau doa khusus dari Opa Oma nih di 1 tahun kepergian Vanessa dan juga Bibi ini apa sih Oma? Ya, 1 tahun kepergian almarhum Febri dan Vanes ini adalah tahun yang sangat berat bagi saya ya. Bagi saya dan bagi kamilah sekeluarga ya. Karena saya kehilangan anak ini sebenarnya sekalian kehilangan teman saya. Almarhum Febri ini sudah menjadi teman hidup bagi saya. Sesuatu apa aja permasalahan, apalagi permasalahan adik-adiknya itu udah pasti saya melaporkannya ke dia, ke almarhum. Dan bagi dia semua persoalan itu selama ini udah bisa dia tekan, udah bisa dia selesaikan. Nah sekarang apa aja tentu kembali ke papa. Jadi memang agak berat untuk berpisah dengan anak ini. Terlalu banyak kenangan yang sulit untuk dilupakan. Makanya kadang kemarin kan si Puji mau ulang tahun aja dia berat dia untuk mengadakan ulang tahun. Terlalu berat pak katanya. Jadi untuk tahun ini sekarang nggak usahlah ulang tahun pak katanya. Sampai dia ngomong seperti itu. Beratnya bagi kami untuk berpisah dengan almarhum. Saya kadang-kadang sehari-hari di rumah, ya sering kalau saya sendiri, ya pernah juga saya menangis sendiri. Kok begitu cepat waktu? Soalnya dia itu kemana-mana saya gendong sejak kecil. Ya, sehingga dengan jaraknya dengan adiknya aja 7 tahun itu. 7 tahun. Nah, selalu berbagi, siang malam susah senang. Dia anak yang sangat perhatian terhadap orang tua. Berat sampai sekarang. Oke. Nah ini bahkan sampai Opa Faisal ini memposting foto dengan caption yang sangat menyentuh sekali. Coba kita lihat postingannya. Sudah 1 tahun kalian berpisah, namun di hati dan pikiran papa kalian seakan masih bersama. Semoga kakak kalian senang dan gembira melihat kalian bersama selamanya. Mungkin dilihat dari Bibi sama Vanes tuh dengan adik-adiknya pada waktu sebelum kepergian itu memang momen-momen yang sangat dekat sekali ya. Iya, Ya pas. Walaupun nggak pernah membuat satu acara yang meriah dan mewah, tapi cara mereka membahagiain adik-adik dan keluarganya tuh punya caranya sendiri ya, Ma? Ya. Soalnya waktu itu juga belum bisa mewah kan. Bayangin aja sih anak saya itu menikah sama Vanessa itu kan dia baru 3 minggu menikah, dia udah dapat masalah kan. Jadi dia dapat duit ya buat menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak ada bisa buat mewah-mewahan. Itu buktinya anak saya kan bantuin dia jual kebab segala macam kan. Jualin baju segala macam gitu. Jadi emang belum ada yang buat dimewah-mewahin juga waktu itu. Jadi pada saat itu ya kemewahan itu bukan menjadi utama tapi bahagia dan bisa terus berjalan kehidupan. Makanya sampai Bibi sama Vanessa itu jualan kebab dan itu ya jualan juga tetap mereka berdua, kemana juga tetap berdua gitu ya.
Ya, dan bahkan di momen ulang tahun Fuji kemarin ini bahkan ada kesedihan kembali. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Nah, Opa, Oma nih, gimana perasaannya ngelihat sosok Franz ini dan juga Fadli ya. Dan Fadli ini memang sangat mengayomi Fuji, sangat mengisi hari-hari atau kekosongannya Fuji. Dan dia tahu nih, si Bontot kayak lagi sedih. Iya. Akhirnya mereka mencoba mengisi itu. Iya. Ya itu berkat didikan daripada almarhum almarhum Febri juga dulu. Iya. Jadi mereka memang berempat sangat kompak sekali mereka sejak dulu. Soalnya semuanya itu menghormati yang namanya almarhum Febri, sangat hormat dia kepada artinya adik-adik itu sangat hormat kepada kakaknya. Nggak pernah membangkang sekali. Nggak pernah membangkang, adik-adiknya nggak pernah membangkang. Jadi apa yang menjadi ajaran-ajaran dulu itu sepertinya sekarang diterapkan, dan dia sekarang menghormati juga kakaknya yang nama Pran. Adik-adiknya itu selalu saya lihat selalu musyawarah dalam berbagai hal, selalu telepon-teleponan. Jadi mau mengadakan apa saja mencari kesepakatan bersama dia. Alhamdulillah banget sebagai saya itu sangat menarik bagi saya. Oke, tapi kalau di antara Franz sama Fadli nih, menurut Opa Oma siapa yang paling bisa ngambil peranan untuk menempatkan posisinya Bibi nih? Sama aja ya. Iya, Pak, sama aja. itu. Tapi ke Pran kayaknya sih. Ke Pran, sama ya. sama aja sih. Sama aja. Tapi kalau si Pran kan nggak bisa selalu nemanin si Puji karena dia beda beda usaha. Tapi kalau masalah nasihatin si Pran. Iya. Tapi kalau nemanin kemana-mana si Fadli gitu. Iya. Jadi mereka kompak banget. Saling melengkapi. Jadi curhatnya itu ke Pran. Oh, curhatnya ke Franz. Oke. Tapi hampir hari-hari ya Fuji juga dijaga dan diawasi oleh Fadli. Iya, Fadli ya. Gitu Fadli. ya. Iya. Oke, nah tapi kalau adik-adiknya lagi kangen nih ya, misalnya Bibi, Fadli, Fuji lagi kangen, apa yang mereka sampaikan ke Opa Oma ketika mereka kangen sama kakaknya dan juga Vanes? Dia kalau kangen sih dia nggak ceritain, paling ke mama doang, kalau papa nggak. Dia terus pergi ke makam, pulang dari situ nangis tadi ke makam. Jadi dia misalnya kayak si Puji peristiwa apa misalnya dia tampil di TV gitu ya, mungkin dia merasa bangga kan, pergi dia ke makam. Dia aduin semuanya, mungkin dia aku tadi begini aku begini tadi kak gitu kali. Kayak dia mau curhat ke sana gitu. Ya karena Fuji termasuk yang dari dulu itu selalu sama Vanes, ya kemana-mana juga sama Vanes, dan Vanes sayang sekali sama Fuji ya, sampai dulu model rambutnya jadi kayak sama, ya jadi bingung. Tapi bagaimana caranya Oma melengkapi ketenangan hatinya Fuji ketika dia lagi sedih? Ya kalau Oma sih paling dipeluk aja dia ya, udahlah kakak pasti bangga sama kamu seperti ini, yang penting kamu itu apa yang diinginkan udah dulu ya kamu tunaikan aja, gitu aja sih sama dia. Si Puji sayang banget juga sih sama Gala semuanya. Oke. Dan sekarang ini Opa dan Oma bahkan yang dipilih secara nggak langsung nih sama Vanes sama Bibi untuk bisa menjaga Opa dan Oma yang diberikan kepercayaan menjaga buah hati mereka sampai saat ini. Makanya Oma bilang tadi ketika ngelihat ada sedikit perkembangan dari anaknya, ya pasti kita bersedih gitu ya. Jadi sedih. Seandainya ada orang tuanya pasti mereka bangga. Aku punya foto, coba kita mau lihat dulu ya. Jalan pagi ya Oma ya? Ya. Dia kalau pagi-pagi baru bangun minta main sepeda atau mobilan. Kalau bangun pagi minta naik sepeda. Iya, naik sepeda. Ayo Pak, naik sepeda, kalau nggak naik motor. Jadi sekarang ngomongnya udah lancar tuh? Udah lancar. Alhamdulillah. Lagi bawel-bawelnya ya? Lagi bawel-bawel. Paling seneng ngabisin waktu kemana Oma sama Gala? Enggak, kita di rumah aja kebanyakan. Soalnya masih ngeri keluar juga sih kita. Jadi muter-muter dalam komplek aja. Dalam komplek aja. Dia suka main dalam komplek. Oke, Sepeda. tapi sesering apa dari Gala kadang-kadang suka menanyakan orang tuanya? Kan aku pernah lihat di
Instagram apa di mana hanya ngeliat foto aja dia bisa kenali itu papanya gitu. Sekarang dia lagi seneng banget sama Wiro Sableng kan. Kan sebelum kejadian itu kan papinya itu pakai baju Wiro Sableng, terus benar-benar kayak Wiro Sableng gitu kan. Jadi sekarang kemarin si Parli waktu Halloween gitu kan pakai baju itu juga. Si Parlinya udah kasih lihat fotonya, dia bilang gini, bagusin papi dari Ai katanya. Masih idolain papinya. Terus Kampaan sekarang udah senang banget dia ada Kampak si Parli itu kan. Lama banget tinggal sama Parli di tempat temennya. Kita beli juga tuh tadi tuh main Wiro Sableng lulu kerjanya. Jadi idola banget papinya sama dia. Mainannya Wiro Sableng. Iya, Wiro Sableng. Bukan Candy lo mah. Di Candy aja ntar. Ganti-ganti baju, pink apa. Iya, Poni. Iya. Ini weekend Oma, kita Iya, harus memasuki iya. weekend dengan ceria. Ben, Iya. tapi di skrip nggak ada tulisan bintang tamunya Roy Kiyoshi. Koroy Kiyoshi. Gila nih. Koroy Kiyoshi. Siapa dong? Roy Marti. Tapi kalau kita bisa lihat juga dari Opa Oma nih, gimana perasaannya banyak sekali yang sayang dan cinta sama Gala. Ya, banyak juga yang doain, banyak juga yang akhirnya ya mungkin semua kakak-kakak online-nya mereka, semua yang ikut menjaga Gala. Ya kita sih bangga sekali dengan itu ya. Dan kita bersyukur sekali ya Maya. Sangat Banyak bersyukur orang yang banget. senang melihat kita, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang mensupport. Itu sesuatu yang mengobati hati kita ya Maya, mengobati kerinduan kita terhadap papanya. Ya itulah yang menyemangati kita. Saya sempat down juga saya dulu. Kami sempat down lah sekeluarga ya, kehilangan almarhum Febri sama istrinya. Itu sempat down saya. Beberapa kami mungkin sebulan kami sempat down. Tapi melihat daripada komentar-komentar orang, netizen apa segala macam, semangat naik. Nah, namun demikian ya ada juga lah naik turunnya, kan kami juga kasus artinya persidangan. Perebutan si Gala ini kan ya terjadi perebutan si Gala, cacian makian segala macam kan macam-macam ya. Tapi berkat dukungan para netizen dan masyarakat, ya kami rasanya semangat, bangga. Itu yang membuat kami sampai sekarang artinya yakin bahwa apa yang kami perjuangkan, apa yang kami lakukan itu ya memang sudah tepat. Ya mungkin bisa dilihat juga bagaimana perjuangan Bibi untuk anaknya. Ya. Namanya orang tua itu berjuang untuk anaknya juga ya rela melakukan hal apapun. Iya. Ya, jadi sampai baju Wiro Sableng pun akhirnya menjadi memori yang indah. Jadi memori banget Nah, sama dia. Ada juga dengan orang tua yang lain mungkin saja rela melakukan hal apapun untuk anaknya. Iya. Sama-sama kita lihat ya, ini dia. Dua hari lagi, 2 hari lagi, 2 hari lagi. Ngapain sih gue kayak gitu? Ya elah. Itu dalam rangka apa itu Pak Wendy? Sorry Sarah keplay. Darah koplet. Sorry Sarah. Enggak. Itu Roy Kiyoshi. Itu dalam rangka apa sih Wen? Ngapain sih lu Enggak, begitu? 2 hari lagi. Ini Dua hari berarti, berarti kalau masuk hari ini berarti 1 hari lagi. Besok singlenya Audi. Oh, Jam berapa? Jam 12. Jam 12. jam 12 siang. Iya. Di mana? Di channelnya House of Wendy. House Iya, of Wendy. House of Wendy. Ya, makanya Besok lu ya? Allah. Nggak, lu termasuk elah. lu termasuk jadi model klipnya nggak? Iya lumayan lah dapat nasi kotak di situ Ben. Ya namanya buat anak gitu kan. Iya. Ya lumayan Iya. dah. Kali-kali dong ke brownies begitu cakep. Emang boleh? Ya Ben, boleh gak Ben? Nah, teman gue dilarang-larang. Gue makanya ngerem-ngerem dia mulu nih. Iya kalau boleh emang oke. Karena gue sekarang lagi les balet, lagi bajunya sama kayak lu begitu. Lu kalau pakai baju balet segede gitu jadi kayak wedding cake ya. Kue yang bertumpuk. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah orang tua ya, sekarang kita bakal kedatangan seorang papa muda ganteng yang anaknya juga lagi lucu-lucunya. Kita sambut ini dia, Rizky Kinos. Sehat Pak? Sehat dong. No. Alhamdulillah Nih, apa ya. kabarnya nih? Jadi papa muda pasti seru ya?
Aman, Pak. Aman, enak banget itu ya. Seru jadi bapak muda. Aman, Pak. Ya ngunyah Seru, aja seru. terus. Ngunyah aja. Gimana sih? Kita harus ngobrol dulu nih. Kan? Iya, nanya aja, Pak. Ya lu malah ngunyah terus, jadi nggak fokus. Tuh, renyah banget suara keres-keresnya. Itu Oreo kan? Iya, ini Oreo. Tapi kok bentuknya wafer? Ih, nggak update nih. Pak Wendy kemana aja sekarang itu ada yang namanya Oreo wafer. Tuh, ada 7 lapis wafernya dan tebel. Dari tadi mejeng di sini. Bapak kurang aware nih. Kemana aja? Iya juga ya. Gue tuh nganya Oreonya doang, tapi rasanya masih sama kayak Oreo. Kamu nanya? Iya, aku nanya. Kayak ditanya lagi. Ya rasanya tetap Oreo dong. Pokoknya wafernya tebel, berasa coklatnya, renyah banget. Nah, cobain deh. Nih buat Pak Wendy. Tuh. Wah, oke. Kita makan bareng-bareng, Pak. Siap. Rasain renyahnya, Pak. Tuh, ada bunyinya, Pak. Saking renyahnya. Ya kan? Beneran, wafer rasa Oreo ya. Gue mau dong buat stok di rumah buat anak-anak gue. Aman, Pak. Ini buat Pak Wendy semua. Ntar gua gampang tinggal beli lagi. Karena untuk mendapatkan Oreo wafer ini gampang banget. Bisa di minimarket. Oke. Supermarket juga bisa. Atau di warung-warung juga ada, Pak. Tuh. Terus nanti kalau udah beli, struknya sama kemasannya jangan dibuang. Karena nanti pemenang yang beruntung akan mendapatkan trip ke Singapura loh. Untuk informasi lengkapnya langsung aja dicek di Instagramnya Oreo di @oreo_Indonesia. Tuh, manis kapan lagi kan dibayarin ke Singapura sama Oreo wafer. Jadi buruan cek di Instagramnya @oreo_Indonesia. Yuk, langsung ikutan. Ikutan ya manis. Ya udah, jangan kemana-mana ya. Kita bakal balik lagi tetap mau di nyobain Brownies. juga nggak, Pak? Obrolan manis. Hits.